Berbagai inovasi dilakukan RSUD Bintan dalam melayani masyarakat. Salah satunya dalam waktu dekat, RSUD Bintan akan menerapkan pendaftaran pasien secara online melalui aplikasi SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Lalu untuk mengetahui seperti apa persiapan yang dilakukan RSUD Bintan dan apa saja yang disiapkan, untuk itu hari ini saya akan berbincang bersama Kepala Bidang Pengembangan dan Humas RSUD Kabupaten Bintan, Hendro Pamuji, yang sudah terhubung bersama saya saat ini. Selamat siang Pak Hendro. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda Pak Hendro? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Hendro, hari ini kita akan berbincang terkait persiapan yang dilakukan RSUD Bintan menjelang penerapan pendaftaran pasien melalui SIM-RS. Nah, namun sebagai pembuka nih Pak Hendro, mungkin terlebih dahulu bisa Bapak jelaskan kepada penonton dan juga masyarakat apa itu aplikasi SIM-RS, Pak? Baik, Mbak Yoli. Assalamualaikum masyarakat Kepri, khususnya masyarakat Bintan. Jadi pada kesempatan ini kami dari Humas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan menyampaikan sedikit informasi bahwa SIM-RS ini adalah sebuah sistem informasi manajemen rumah sakit yang di dalam regulasinya dituangkan di dalam Permenkes nomor 82 tahun 2013 bahwa setiap rumah sakit itu wajib hukumnya untuk menyelenggarakan SIM-RS. SIM-RS sendiri adalah sebuah aplikasi yang digunakan secara terbuka atau open source yang terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan. Aplikasinya dibuat oleh Kementerian Kesehatan atau juga bisa dibuat oleh rumah sakit itu sendiri dari pihak ketiga. Nah, terkait dengan Rumah Sakit Bintan, memang kita sudah memiliki SIM-RS. Namun, SIM-RS kita terbatas belum terintegrasi dengan JKN dan BPJS. Nah, kemarin BPJS memberikan aplikasinya berupa antrian non-bridging. Jadi pasien bisa mendaftar melalui mobile JKN, mengklik secara aplikasi online, mendaftar secara online, atau juga bisa datang ke rumah sakit secara onsite. Nanti dibantu petugas untuk digiring melalui alat konsol box, kemudian diarahkan ke meja pendaftaran. Kemudian di meja pendaftaran sendiri, Mbak Yoli, masyarakat Bintan, bahwa karena SIM-RS ini juga belum terintegrasi, SIM-RS rumah sakit itu ada sedikit tambahan kerja. Jadi yang pertama ketika sudah mendapat nomor antrian dari konsol box, dia memasukkan data di SIM-RS-nya rumah sakit dengan menggunakan aplikasi Quick-Claim. Nanti keluar dari aplikasi itu SEP namanya, Surat Ekuibilitas Pasien. Dan SEP itu nanti akan dimasukin di dalam sistem BPJS. Jadi petugas pendaftaran 2 kali kerja, Mbak. 2 kali memasukkan data sampai akhirnya pasien itu masuk ke poli atau ngeling ke poli. Demikian, Mbak Yodi. Oke, baik. Pak Hendro, tadi sempat Bapak sampaikan bahwa sebelumnya RSUD Bintan pernah menerapkan pendaftaran secara online melalui SIM-RS buatan pihak ketiga. Lalu bagaimana Pak hasilnya? Apakah lebih efisien atau seperti apa? Tentu banyak kekurangannya, Mbak, karena SIM-RS-nya ini belum terintegrasi sehingga banyak yang harus dikerjakan. Tetapi kita sekarang coba merubah ke dalam SIM-RS Ghost yang dari Kemenkes. Itu sudah terintegrasi ke JKN dan BPJS. Bahkan di situ nanti di dalam aplikasinya, Mbak, itu akan mencakup dokumen data, baik itu SIR-RS atau pelaporan sistem informasi rumah sakit, kemudian SIMAK BBN atau sistem informasi manajemen akuntabilitas barang milik negara, memang masih coding ya Mbak, minimal coding itu, kemudian aplikasi Inaci Bigis, dan aplikasi fasilitas kesehatan lainnya. Jadi ini akan lebih baik Mbak, akan meringkas birokrasi sehingga pelayanannya akan semakin baik. Oke, lalu sejauh ini sudah seperti apa Pak persiapan SIM-RS Ghost hingga saat ini? Persiapannya kami sudah
mensosialisasikan di setiap ruangan untuk tenaga-tenaganya, baik itu dokter, perawat, kemudian tenaga administrasinya, kemudian dibantu oleh tenaga IT, ya memberikan simulasi di dalam sistem SIM-RS GOS ini kepada semua petugas di rumah sakit. Demikian, Mbak. Oke, Pak, selain juga pendaftaran pasien secara online, mungkin bisa dijelaskan apa Pak kegunaan dan juga manfaat dari penggunaan SIM-RS di rumah sakit? Kalau manfaatnya sendiri cukup banyak ya, Mbak. Baik dari sisi pelayanan rumah sakit itu dapat satu menghemat biaya dengan paperless system, rekam medik yang terintegrasi, dan dijamin kerahasiaannya. Selain itu juga memberikan kemudahan bagi pasien untuk mengetahui ketersediaan rawat inap, apakah masih tersedia atau tidak. Kemudian dari sisi kepegawaian manfaatnya dapat memberikan kemudahan bagi pegawai itu sendiri dan dokter dalam memeriksa antrian dan status intensi pasien. Kemudian memberikan standar praktek kedokteran yang baik dan benar dan menerapkan prosedur dan kebijakan yang konsisten sesuai dengan PPK, panduan praktek klinisnya. Kemudian dari sisi logistik, rumah sakit juga akan dibantu dengan SIM-RS ini karena akan meminimalisir kebocoran persediaan obat dan alkes dengan adanya warning minimal stok obat maupun alkesnya. Dan juga termasuk meminimalis stok yang berlebih. Dan sistem gudang juga dapat melakukan distribusi ke depo atau unit dan proses pengadaan terintegrasi. Dan setiap bagian yang dipusatkan di logistik, Mbak. Oke, baik, berarti manfaat dari penggunaan SIM-RS bagi pasien sendiri adalah memudahkan untuk mengetahui jadwal praktek dokter dan juga pendaftaran secara online. Tapi Pak, sama-sama kita ketahui bahwa ada beberapa masyarakat yang kurang menguasai teknologi. Lalu bagaimana nih Pak dari pihak RSUD sendiri untuk memastikan agar semua masyarakat dapat menggunakan dan juga mengakses aplikasi SIM-RS? Baik, Mbak Yoli. Jadi kami sudah menyebarkan pamflet ya Mbak, menyebarkan pamflet panduan cara penggunaan panduan secara online, kemudian kita sosialisasikan di ruang tunggu pendaftaran, di ruang tunggu poliklinik, kemudian kami juga tayangkan cara bagaimana mendaftar secara online melalui video yang ditayangkan di ruang tunggu, kemudian juga kita mencoba mensimulasi dengan cara sampling, Mbak. Kita ambil beberapa pasien, kemudian kita bantu oleh tenaga IT, mereka kita targetkan kalau bisa sampai 20, bahkan mungkin kalau bisa lebih ya, alhamdulillah. Kita mencoba membantu pasien itu untuk dipandu dalam mobile JKM. Dan alhamdulillah kemarin awal-awal ya sudah banyak, Mbak, yang daftar melalui antrian online ini. Oke. Kemudian juga kita publis di FB, kemudian di IG, media-media yang saya kira bisa secara terbuka untuk masyarakat khususnya Bintan, ya kami coba. Termasuk di sini medianya, melalui Mbak Yoli, kita mudah-mudahan bisa memberikan informasi ke masyarakat Bintan. Oke, baik. Pak Hendro, tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa dari pihak RSUD sendiri sudah melakukan promosi dan juga mengedukasi masyarakat. Namun, jika ada memang masyarakat yang tidak memiliki Android atau seperti lainnya, apakah pendaftaran secara offline masih bisa di RSUD Bintan? Ini memang kebanyakan yang terjadi seperti itu ya, Mbak. Ya, kita tidak bisa pungkiri masyarakat Bintan, namanya juga penggunaan aplikasi itu kan butuh sosialisasi, butuh penyesuaian. Jadi kami masih menerima onsite, Mbak. Terutama misalkan seperti dari pasien-pasien yang di pulau, mereka mungkin keterbatasan sinyal barangkali ya, Mbak. Mereka langsung datang. Dan kami siap untuk memandu daftar secara online di antrian non-bridging. Oke. Selain itu Pak, apa nih Pak tantangan atau hambatan yang dihadapi RSUD Bintan dalam mengimplementasikan aplikasi SIM-RS di RSUD Bintan?
Ya tantangannya jelas Mbak, budaya masyarakat kita ya Mbak, untuk merubah sesuatu yang ke arah yang lebih baik ini memang butuh butuh kesabaran, butuh perhatian. Kita coba jangan sampai ya baik dari kita sebagai tenaga nakes di rumah sakit sampai kemudian ya tetap membantu mereka lah Mbak. Oke, lalu Pak Hendro, ini rencananya kapan aplikasi SIM RS terbaru yang terintegrasi dengan JKN dan juga BPJS bisa digunakan? Insya Allah tahun ini sudah bisa dilaksanakan Mbak. Kita Insya Allah, sudah coba semuanya, tinggal kelengkapan visinya ya, kelengkapan di ruangan. Mudah-mudahan tahun ini bisa direalisasikan sehingga tahun depan kita mendapatkan tambahan lagi aplikasinya. tambahan aplikasi. Boleh mungkin dijelaskan Pak, tambahan aplikasi apa itu Pak Hendro yang akan ditambahkan di tahun depan? Jadi kalau tahun ini kita bisa melaksanakan untuk SIM RS di pendaftaran sampai ke poliklinik, di rawat jalan ya Mbak, tahun depan kita dapat aplikasi untuk rekam mediknya Mbak dari Kemenkes. Rekam medik. Ini kenapa Pak Hendro tidak langsung bersamaan tapi satu persatu? Ya memang sistemnya seperti itu ya Mbak, kita nggak bisa hindari secara bertahap. Oke, baik, berarti regulasi satu persatu dan tahun ini pendaftaran lalu di tahun depan rekam medik itu memang dari Permenkes sendiri ya Pak? Ya, regulasinya memang seperti itu Mbak. Oke, baik, memang regulasinya seperti itu. Pak Hendro, terakhir untuk menutup perbincangan kita hari ini, goals atau capaian apa nih Pak yang menjadi tolak ukur keberhasilan penggunaan aplikasi SIM RS? Kalau untuk keberhasilan kami akan mempertanggungjawabkan ke Kemenkes ya Mbak, dengan data-data kegiatan SIM RS GOS ini di rawat jalan. Mudah-mudahan ya yang kami tangkap setelah kesiapan sarana prasarananya sudah memadai, kelihatannya sih insya Allah bisa berjalan maksimal. Dan mudah-mudahan di tahun berikutnya kita mendapatkan aplikasi yang lebih. Oke, baik. Pak Hendro, terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk berbincang bersama saya di Mata Angin Ulasan TV. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi pemirsa UTV di rumah dan juga menjadi salah satu langkah sosialisasi untuk penerapan pendaftaran pasien secara online melalui SIM RS ya Pak. Sama-sama Mbak Yuli, mudah-mudahan ini menjadi agenda rutin ya, sehingga kami juga bisa mempermastikan lebih tentang SDM rumah sakit, keunggulan rumah sakit Bintang. Terima Oke, kasih baik. sekali kami dari Rumah Sakit Bintang mengucapkan terima kasih banyak. Baik, terima kasih pemirsa UTV telah menyaksikan Mata Angin hari ini. Saya Yoli Andini pamit undur diri, sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.